Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan membaca dari Injil Markus bab 11 dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus datang ke bait Tuhan. Lihat ini. Masuk ke pintu gerbang. Kelihatan dari ekspresinya, nampak tidak senang. Kenapa? Ini rumah Tuhan, tetapi dipakai untuk seperti pasar, memperdagangkan barang-barang duniawi. Ini ada merpati, ada uang, jadi mereka harus menukar uang. Karena ada beberapa orang dari luar kota yang menggunakan mata uang lain, jadi mereka harus menukarkan uangnya. Seperti money changer mungkin ya. Yesus datang dan melihat ini semua. Ini rumah Tuhan. Rumah untuk mencari harta surgawi. Untuk menjernihkan jiwa, menyucikan diri. Tapi kok kalian menggunakannya untuk hal-hal yang kotor. Kelihatan marah sekali ya. Lihat ini, lalu meja penukar uang ditendangnya, dibalikkannya. Bahkan juga para pedagang-pedagang merpati ini, sangkarnya dibuka supaya merpatinya bisa bebas. Merpati itu simbol dari Roh Kudus. Simbol saja ya. Yesus begitu upset atau tidak senang, sedih, kecewa, marah, campur aduk. Pedagang-pedagang uang ini, mereka hanya memikirkan untung, duit. Jadi tidak lagi mencari harta surgawi, tetapi duit. Ya sebetulnya kita juga butuh duit. Cuma caranya, tempatnya, saatnya itu tidak tepat. Dimarahi oleh Yesus. Kamu ini berdagang hal-hal duniawi di pelataran bait Tuhan ya. Ya di luar sana itu ya. Jangan di dalam ya. Lalu ini uang-uang di mejanya ditendang, dilemparkan ya, diusir. Jadi Tuhan juga bisa marah. Melihat tempat suci dijadikan kotor oleh hal-hal duniawi. Lihat ini. Para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat melihat ini semua. Seperti dikatakan Yesus tadi. Imam-imam kepala itu mendengar tentang peristiwa itu. Dan bahkan melihatnya ya, melihat seluruh orang banyak takjub. Tapi mereka nggak berani karena orang banyak ini takjub kepada Yesus. Jadi mereka cuma bisa berencana untuk membinasakan Yesus. Kita semua juga butuh ya, kerja,
mencari uang, tapi ada batas-batasnya, ada tempatnya. Tempat suci, rumah Tuhan, biarlah itu untuk kepentingan Tuhan. Ya, kalau kita ke gereja itu kan, di luar gereja tuh ada orang yang jualan ya. Jualan yang biasa saya lihat itu makanan. Ada bakpao, ada somai, ada kue-kue, ada macam-macam makanan, sate. Ya, mereka jualan di luar ya. Nggak apa-apa ya. Ini mereka jualan di dalam, mengotori. Selain itu juga mereka ini terkenal pedagang yang curang. Jadi banyak sekali yang bisa diangkat dari sini. Pedagang-pedagang ini pedagang-pedagang yang curang, mengeruk pembelinya, membohongi, menggunakan kurs yang sangat jomplang, sangat tinggi. Ini kan pakai kurs ya. Jadi demikian juga kita ini. Bayangkan $1 sekarang 16.500 atau berapa itu ya, sudah mau jadi 17.000. Adil tidak itu? Itu kan curang kan? Itu kan melemahkan perekonomian kita ya. Padahal kita sama-sama kerja, misalnya di Amerika sana, pakai dolar, kerja 1 jam itu upahnya bisa sampai, hitunglah yang gampang ya, $10. 1 jam $10. Coba bayangkan, kita di sini berapa? 1 jam kalau rata-rata sehari 8 jam, 8 kali 10, $80. $80 itu kali, tadi 16.000 ya kurang lebih. 1,5 juta lebih ya, 1,7 juta sehari. Kita di sini berapa upah? Itu upah minimum di sana loh. $1, 1 jam $10 itu upah minimum. Kita di sini upah minimumnya bahkan sebulan tidak lebih dari upah mereka sehari. Tidak beda banyak. Itu kan nggak adil ya. Sama-sama kerja keras, sama-sama rajin, tapi kok hasilnya kok nggak imbang. Apa itu adil? Nah, itu seperti itu yang mau digambarkan Tuhan Yesus. Nggak adil. Kita kerja banting tulang, tenaganya sama, keahliannya sama, tapi kok nggak imbang. Kita kerja selama sebulan, ketika cuti hanya bisa untuk ngejar tidur ya, karena kurang tidur. Jadi cuti itu hanya untuk ngejar tidur, istirahat. Kalau mereka orang Amerika cuti, melanglang buana, traveling, tinggal di hotel yang bagus. Ya, kita bisa apa? Itu karena tidak adilnya ini sistem keuangan dunia ini. Ditegur oleh Tuhan Yesus ya. Ditendang mejanya. Dimarahi oleh Yesus. Tapi ya sampai sekarang ini masih terulang lagi ya, nggak sadar-sadar. Itu satu yang bisa diangkat mengenai kecurangan dari para pelaku ekonomi. Mereka mencari untung sebanyak-banyaknya, sedangkan rakyat ditindas, ya diinjek-injek ya, dengan harga yang selangit. Mereka mencari untung banyak. Ketika liburan mereka bisa mengajak keluarganya pergi ke luar negeri ya, bersenang-senang, sementara pekerja ya kalau libur tuh hanya mengejar tidur ya, nyaur tidur, kurang tidur gitu ya. Betapa tidak adilnya. Itu diangkat oleh Yesus salah satunya. Lalu imam-imam kepala ini tidak senang. Yesus mengobrak-ngabrik sistem keuangan di dekat bait Tuhan ini. Karena apa? Kemungkinan mereka ini mendapat sogokan, upeti, tarif, bayarannya. Kan istilahnya nyewa tempat. Mereka ini kan nyewa tempat di bait Tuhan. Bayar, mana ada yang gratis. Jadi mereka ini tidak senang bahwa keuntungan mereka, uang sogok yang mereka bisa dapatkan ini jadi hilang.
Ya sampai sekarang ini kan juga seperti itulah ya. Nah, kita tahu banyak ya, tentu tidak semua. Banyak pemimpin-pemimpin pejabat yang korup, curang, kotor, menerima sogok. Jadi mencoreng bait Tuhan itu sendiri, rumah Tuhan dia jual, dapatkan keuntungan. Bayangkan ya. Jadi mereka ini bahkan ingin membinasakan Yesus. Padahal Yesus mengatakan, kamu ini menjadikan rumah Tuhan sarang penyamun. Ini adalah tempat suci, rumah Tuhan. Tidakkah engkau tahu, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bukan menjadi rumah kecurangan, rumah kekotoran, rumah penipuan, rumah korup, mengotori, rumah cabul, dijadikan cabul. Itu kan ada juga ya, pemimpin-pemimpin yang melakukan tindakan seperti itu. Jadi banyak kekotoran itu di sini dirangkum oleh Yesus. Yesus menyucikan bait Tuhan, rumah Tuhan, rumahnya Yesus secara rohani. Tapi juga di dunia ini ya ada rumah fisiknya ya, yaitu gereja, rumah Tuhan. Waktu itu di sana adalah sinagoga. Yesus menyucikan, mengembalikan tempat kudus Tuhan supaya kita masuk bisa berdoa dengan tenang, dengan khidmat, dengan kusyuk, dengan suci, bisa menyucikan diri kita juga, meminta tolong, meminta kekuatan, meminta berkat Tuhan. Kalau nggak suci tidak bisa. Kalau bait Tuhan suci, kalau bait Tuhan itu dikotorkan maka Tuhan akan pergi. Nggak bisa ya Tuhan kongko dengan orang-orang yang curang, yang kotor, itu nggak bisa kongko, nongkrong bareng dengan para orang-orang yang curang ini nggak bisa. Ini Petrus hanya melihat, bingung juga Petrus. Kenapa ini guru saya kok marah-marah? Masih belajar. Kita semua juga masih belajar. Kita belajar dari perikop ini. Yesus menyucikan bait Tuhan. Jadi kita jaga pelajaran yang bisa kita ambil dari Yesus menyucikan bait Tuhan. Yesus ingin rumah Tuhan suci supaya kita yang datang juga dengan tujuan menyucikan diri, bukan malah makin kotor. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa, dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus bab 11. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.